Syarat untuk meningkatkan kerja dan istiqomah dalam dakwah adalah pertama, pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar bahwa hanya dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan diri kita dan seluruh manusia dari kerugian dunia dan akhirat. Kemudian kita buat kerja dengan istimai, bekerja sama dalam usaha dakwah, bukan sama-sama kerja. Agar istimai kerja ini terwujud diperlukan 4 syarat. Fabima rahmati min Allahi linta lahum, lemah lembut dan kasih sayang, saling memaafkan, bermusyawarah dan istikhlas. Apabila kedua syarat ini terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 jaminan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan umat di seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kesan dakwah ini ke seluruh alam, dan keberkahan doa akan datang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam dakwah adalah pertama, istiqomah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala suasana dan keadaan apapun. Yang kedua, istiqomah menjalankan tertib dakwah dalam setiap suasana dan keadaan. Dan yang ketiga, istiqomah dalam kasih sayang kepada umat. Kasih sayang bukan karena suasana dan keadaan, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi umat. Lan tu'minu hatta tarahamu. Wa qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Qala innahu laisa bi rahmati ahadikum sahibah walakinnaha rahmatul ammah. Tidak akan beriman seseorang sebelum ia meyakini, sebelum ia memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami semua telah memiliki rasa kasih sayang. Beliau bersabda, yang dimaksud mengasihi itu bukan sekedar kasih sayang terhadap sahabat karib saja, tetapi kasih sayang kepada seluruh umat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, laisa ar-rahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassa, walakinnar rahima alladzi yarhamul muslimin. Yang disebut penyayang bukanlah orang yang hanya menyayangi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi orang yang penyayang adalah menyayangi semua orang Islam. Man lam yarhamin nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud, gigi Rasulullah SAW tanggal terkena senjata musuh. Sebagian sahabat mengusulkan untuk mendoakan kebinasaan bagi musuh. Namun Rasulullah SAW memohon hidayah. Berilah hidayah kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Orang yang melakukan usaha dakwah akan mengalami suasana dan keadaan yang berbeda. Ini adalah tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh sifat sabar dan syukur. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur dengan memberikan kerja yang lebih besar lagi. Seluruh nabi alaihissalam telah melakukan kerja ini, kerja dakwah, dan Rasulullah SAW sendiri mengalami keadaan dan suasana yang berbeda-beda, yang merupakan sarana tarbiyah bagi para dai. Ma rizqal abdu rizqan aw sa'a alaihi minas sabri. Tiada satupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sifat sabar. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihad arba'un, al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa sidqu fi
mawatinis sabri wa sunanil fasiq. Jihad ada 4, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, jujur pada tempat-tempat yang memerlukan kesabaran, dan membenci perilaku orang fasik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan usaha ini berbagai macam karakter manusia telah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapi mereka dengan sikap mahabbah dan saling memaafkan. Dan pada diri Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun dendam, bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melakukan banyak kejahilan terhadap kaum muslimin. Bahkan ia ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun beliau memaafkan dan memohonkan hidayah untuknya. Demikian pula sikap para sahabat radhiyallahu anhum yang telah lebih dulu memeluk Islam. Dalam melakukan usaha dakwah, mereka tidak mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Tidak ada yang berpikir mencari keduniaan. Mereka hanya berpikir bagaimana seluruh umat manusia selamat dari huru-hara di dunia dan huru-hara di akhirat. Seluruh harta, keluarga, bahkan nyawa mereka korbankan asal maksud dan tujuan tercapai. Mizaz, karakter yang ada dalam diri para sahabat dan mizaz tersebut saat ini telah hilang pada diri umat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid dan Amr bin Ash datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Keduanya disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Para wanita yang telah menjadi janda dan anak-anak yatim menyambut keduanya dengan perasaan gembira. Meskipun pada saat itu mereka bisa membalas dendam. Sebab sebelum memeluk Islam, keduanya telah banyak membantai para suami dan ayah-ayah mereka. Sifat-sifat inilah yang wujud pada diri para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka semua. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Fathul Makkah, betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW dan para sahabat kepada penduduk Makkah yang telah mengusir mereka, yang telah menzolimi para sahabat, menzolimi Rasulullah. Beliau tetap menghormati tokoh-tokoh mereka. Beliau berkata, barang siapa yang masuk ke masjid, ke dalam rumah, dan yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Setelah pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW dan pasukan beliau melanjutkan perjalanan ke Hunain. Umat Islam meraih kemenangan dan mendapatkan banyak ghanimah dan tawanan. Demikian banyaknya sehingga tanah lapang dipenuhi dengan hewan ternak dan dipenuhi dengan harta rampasan lainnya. Rasulullah SAW melihat pada waktu itu Sofwan bin Umayyah, salah seorang tawanan, sedang memperhatikan harta itu dan ingin memilikinya. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, apakah engkau menginginkan harta ini? Silakan, ambillah sesukamu dan bawalah pulang. Ketika melihat akhlak Rasulullah SAW, ia berkata, tidak ada orang yang paling berakhlak mulia dan berkorban seperti ini yang pernah aku jumpai selain Nabi SAW. Lalu Sofwan mengucapkan syahadat pada saat itu juga. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak ingin melihat wajah pembunuh Hamzah, bukan karena benci, tetapi beliau tak ingin mengenang pamannya yang mati tercabik-cabik. Sehingga salah seorang sahabat ingin memenggal kepalanya, namun beliau melarang. Beliau hanya risau bagaimana ia mendapat hidayah dan menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Seorang yang masuk Islam dan menjadi da'i lebih baik daripada membunuh 1000 orang kafir. Apabila Rasulullah SAW hendak mengirimkan pasukan, beliau memberi nasihat, bersikap lembut dan sayangilah orang-orang.
Jangan menyerang mereka sebelum kalian berdakwah kepada mereka. Dan janganlah menghancurkan rumah-rumah mereka. Jangan biarkan seorang pun penghuni rumah yang ada di kota maupun di desa, kecuali kalian membawa mereka ke hadapanku dalam keadaan muslim telah memeluk Islam. Hal itu lebih aku sukai daripada kalian datang kepadaku dengan membawa istri-istri dan anak-anak mereka setelah kalian membunuh suami-suami mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Habibullah ilan nas yuhibbukumullah." Cintakanlah Allah kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Orang yang memulai perang melawan musuh hatinya, yaitu iblis dan para pasukannya, sebelum memerangi musuh dunia, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, maka akan tumbuh sifat jama, sifat keindahan di dalam 4 perkara sebelum datangnya sifat jalal, keagungan dalam 4 perkara. Pertama, persahabatan sebelum pembebasan, maka pembebasan akan menguatkan persahabatan. Yang kedua, kasih sayang sebelum kemurkaan, maka kemarahan akan menguatkan kasih sayang. 3, mencintai karena Allah sebelum membenci karena Allah, maka kebencian karena Allah akan menguatkan kecintaan kepada Allah. Yang keempat, berlemah lembut kepada orang mukmin sebelum bersikap tegas terhadap orang kafir, maka ketegasan pada kekufuran akan menguatkan sikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman.